Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pak, semuanya sehat ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang ingin memimpin doa? Saya Ibu. Boleh Nurul, silahkan. Ayo. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nurul sudah memimpin doa. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, anak-anak siapkan terlebih dahulu ya alat tulis, kemudian rapikan dulu tempat duduk agar kita bisa fokus ya belajarnya. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Yang nanti namanya disebut jawab hadir ya. Ibu sebutkan ya. Yang pertama Ani. Hadir, Bu. Ya, bagus. Novi. Hadir, Bu. Ya, Nurul. Hadir, Bu. Bagus. Kemudian Tasya. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, baik kalau gitu sebelum itu Ibu ingin menampilkan share screen terlebih dahulu ya. Kalau misalkan tampilan share screen-nya sudah ada, kasih tahu Ibu ya. Baik, Ibu. Apakah tampilannya sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah ada? Ada, Ibu. Ada, baik. Ada. Kita pindahkan dulu ke PowerPoint. Bentar ya, Ibu. Ini dulu. Slideshow terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat slideshow-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, anak-anak, kita sekarang itu akan belajar mengenai, masih di tema 8 ya, yaitu mengenai bumiku. Dan subtema 1, yaitu mengenai perbedaan waktu dan pengaruhnya. Namun kita sudah berpindah nih pembelajarannya, udah ke pembelajaran ketiga. Kalau di materi-materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai negara-negara ASEAN, kerjasamanya seperti apa, kemudian peran Indonesia, karakteristik geografis dari kawasan Asia Tenggara dan juga negara-negara ASEAN. Sekarang Ibu lanjut dulu slide-nya ya. Nah, sekarang ada tampilan teks judul nih. Ada yang bisa baca ini teks judulnya apa? Kawasan Asia Tenggara, Bu. Iya, betul, kawasan Asia Tenggara. Nah, sekarang coba anak-anak, dari judul tulisan tersebut, coba kalian sebutkan hal yang kalian tahu mengenai kawasan Asia Tenggara. Jangan baca buku ya, yang kalian tahu aja. Gak apa-apa salah juga, karena kan kita namanya juga sama-sama belajar ya. Kalau misalkan ada yang salah, kita koreksi sama-sama. Coba, siapa ada yang ingin coba menyebutkan? Saya, Bu. Ya, boleh. Novi, silahkan. Ya, kawasan Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang selatan dan 6 derajat lintang utara.
Iya, bagus Novi. Yang lain, apakah ada yang ingin menyebutkan lagi? Apakah ada yang ingin menyebutkan lagi? Gak apa-apa ya, salah juga. Coba anak-anak. Saya, Bu. Iya, boleh. Ani, silahkan. Ya, Asia Tenggara itu berada di Samudra Pasifik dan Asia, Bu. Iya, bagus Ani. Kemudian ada lagi tidak yang ingin menyebutkan? Ada lagi tidak kira-kira? Nggak apa-apa ya, salah juga. Kita koreksi sama-sama kalau salah. Tidak ada? Saya, Bu. Wilayah Asia Tuliskan. Tenggara itu, Oh, ada. ya. Saya, Bu, wilayah Asia Tenggara itu berada di daerah tropis. Oh iya, bagus Nurul, baik. Nah, kalau gitu semuanya sudah menyebutkan atau ada lagi yang ingin menyebutkan? Jika tidak ada, nah sekarang coba kalian tuliskan hal yang sudah kalian sebutkan tadi ke dalam buku tulis kalian ya. Yang sudah kalian siapkan. Nah, boleh juga ditambahkan dengan hal-hal yang kalian ketahui lagi mengenai kawasan Asia Tenggara. Ibu akan beri waktu 5 menit untuk menuliskannya ya. Silahkan mulai menulis. Sudah selesai semua menulisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan teks paragraf mengenai kawasan Asia Tenggara. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, nanti kalian bacakan ya teks paragraf tersebut. Setiap satu orang membacakan satu paragraf. Ibu tunjuk ya, untuk paragraf pertama itu dibacakan oleh Nurul. Kemudian paragraf kedua dibacakan oleh Novi. Paragraf ketiga dibacakan oleh Ani. Dan paragraf keempat dibacakan oleh Tasya. Nanti bacanya langsung aja ya, saling sambung menyambung, tidak usah disebut namanya dulu. Boleh ya, silakan untuk mulai membaca. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Dinginnya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang hebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran sungai Mekong. Ibu nggak kelihatan? Sungai Mekong. Sungai ini melintas Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Ya, bagus ya anak-anak semuanya. Good job. Terima kasih sudah membacakan teksnya. Nah, sekarang dari teks yang sudah kalian baca tadi, coba bandingkan dengan apa yang sudah kalian sebutkan saat membaca judulnya saja. Apakah ada yang berbeda ataukah ada yang keliru? Coba ada yang ingin menyebutkan? Saya, Bu. Novi, silahkan. Ya. Tadi saya salah menyebutkan, ternyata Asia Tenggara itu bukan terletak pada 29 derajat lintang selatan dan 6
derajat lintang utara, tapi kebalik Ibu, harusnya terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Itu Ibu. Ya, benar ya, Novi. Asia Tenggara itu terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Bagus ya, jawabannya hampir tepat, tapi nggak apa-apa ya kebalik juga, karena Novi sudah berani untuk menjawab. Ibu acungkan jempol untuk Novi. Nah, sekarang ada lagi tidak yang berbeda atau keliru dari apa yang sudah kalian sebutkan sebelumnya dengan teks yang sudah kalian baca? Ada lagi? Saya Ibu. Ya, Ani silahkan. Ya, tadi saya hanya menyebutkan bahwa Asia Tenggara itu berada di Samudra Pasifik dan Asia saja. Tapi ternyata Asia Tenggara itu berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Iya, betul ya Ani. Sedikit lagi jawabannya hampir tepat, tapi tidak apa-apa. Karena Ani sudah berani menjawab, Ibu acungkan jempol untuk Ani. Nah, baik anak-anak, sekarang coba kalian tuliskan hasil perbandingan mengenai hal yang sudah kalian ketahui dari kawasan Asia Tenggara sebelum dan sesudah membaca teks paragraf tadi ya. Nah, kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Nanti kalau sudah selesai, kumpulkan ke Ibu. Ibu beri waktu 5 menit untuk menuliskan. Silahkan mulai menulis ya. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Iya. Iya, bagus. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan peta kawasan Asia Tenggara. Nah, ini merupakan peta kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari berbagai ada 10 negara ya yang termasuk ke dalam organisasi ASEAN dan berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, di sini sudah tercantum nomor dari 1 sampai 10. Kemarin kan kita sudah belajar tuh ya, negara ASEAN itu ada apa saja. Nah, sekarang kita akan mengetahui letak-letak negara ASEAN itu ada di mana. Nah, coba ada yang bisa menyebutkan tidak dari nomor 1 sampai 10. Itu kira-kira negara apa saja ya yang ada di peta kawasan Asia Tenggara ini. Nah, coba yang nomor 1 itu kira-kira negara apa ya? Negara Myanmar, Bu. Myanmar, coba kita lihat apakah betul? Iya, betul. Bagus, Nurul. Kita lanjut. Nomor 2 itu negara apa ya? Negara Laos, Ibu. Laos, coba kita lihat apakah betul? Iya, betul, Ani. Coba selanjutnya, nomor 3 itu negara apa? Negara Filipina, Bu. Filipina, coba kita lihat. Iya, betul, Nurul. Sekarang kita lanjut ya. Nomor 4, negara apa? Thailand, Ibu. Thailand, kita lihat apakah betul? Iya, betul, Ani. Nah, coba kita lanjut lagi. Nomor 5 itu negara apa? Negara Kamboja, Bu. Kamboja. Coba kita lihat. Iya, betul, Nurul. Kita lanjut lagi. Nomor 6. Negara apa? Negara Malaysia, Ibu. Malaysia. Kita lihat apakah betul atau tidak. Iya, betul, Ani. Bagus. Kita lanjut ke nomor 7. Kira-kira negara apa ya? Brunei Darussalam, Ibu. Brunei Darussalam. Coba kita lihat. Singapura, Bu. Singapura. Kita lihat ya apakah betul. Iya, betul, Tasya. Good job. Yang nomor 9, ini keterlaluan sih kalau misalkan nggak tahu nomor 9 itu negara apa. Coba, nomor 9 apa ya negaranya? Indonesia, Ibu. Indonesia, coba kita lihat. Iya, betul ya, negara Indonesia kita tercinta. Dan yang terakhir, nomor 10, itu negara apa ya? Vietnam, Bu.
Vietnam, iya betul, Vietnam Tasya. Good job untuk semuanya, sudah mengetahui ya letak-letak dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, sekarang kita akan belajar secara berkelompok ya untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan nanti. Nah, Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok dengan satu kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kalau di hari sebelumnya kan Ibu sudah bagikan ya kelompoknya, jadi sekarang kalian tinggal sesuaikan untuk berada dengan kelompok kalian masing-masing. Bagaimana, sudah siap semuanya? Siap, Bu. Udah, Bu. Iya, bagus. Masih pada semangat ya. Nah, sekarang Ibu akan stop share screen terlebih dahulu ya. Ibu akan ganti ke tidak perlu stop share screen. Ibu akan ganti ke video. Udah terlihat tampilan videonya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah. Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, tadi kan kita sudah menyebutkan ya negara-negara ASEAN itu ada apa saja. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tetangga Indonesia, yaitu Singapura. Nah, sekarang Ibu akan memulai atau menyetel video, yaitu mengenai kondisi alam dari negara Singapura dan fakta-fakta menarik dari negara Singapura. Nah, kalian simak videonya baik-baik ya. Ibu mulai videonya. Halo semuanya, di video ini kita akan Ada kendala teknis ya. mengenai kondisi alam dan fakta menarik dari salah satu negara ASEAN yang juga merupakan salah satu negara tetangga Indonesia, yaitu Singapura. Singapura adalah salah satu negara yang termasuk ke dalam organisasi ASEAN dan berada di wilayah Asia Tenggara. Negara Singapura merupakan negara dengan luas wilayah paling kecil dari negara-negara ASEAN lainnya, yaitu sekitar 622 km persegi, dengan panjang pulau 41,8 km dan lebar 22,9 km. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan antara Malaysia dan juga Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil, di antaranya Pulau Teko, Pulau Ubin, Pulau Sentosa, dan pulau-pulau lainnya. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Terdapat juga lokasi tinggi di Singapura. 23,6 meter. Terdapat lokasi-lokasi terkenal di Singapura, seperti Cagar Alam di Bukit Nature Reserve, Taman Botani yaitu Singapore Botanic Garden, masih banyak lokasi-lokasi terkenal lainnya di Singapura. Selain kondisi alam, terdapat beberapa fakta menarik terkait negara Singapura. Berikut fakta menariknya. Negara maju walaupun sumber daya alam yang minim. Singapura adalah negara kecil yang memiliki sumber daya alam yang minim. Pertambangan dan pertanian yang menjadi adalah beberapa negara di Asia Tenggara tidak dimiliki oleh Singapura. Alhasil, mereka mengimpor barang-barang tambang dari beberapa negara termasuk Indonesia. Meski memiliki sumber daya alam yang terbatas, Singapura memiliki industri berbasis sumber daya alam yang maju. Inilah kunci Singapura untuk menjadi raksasa ekonomi di Asia Tenggara, bahkan dunia. Itulah mengapa Singapura merupakan negara maju meskipun sumber daya alamnya minim, karena Singapura memiliki keunggulan di sumber daya manusia dalam mengelola berbagai jenis industri.
Fakta selanjutnya, negara dengan kota paling bersih. Singapura merupakan negara yang termasuk ke dalam oasis dunia pertama di kawasan dunia ketiga dan menyabet salah satu penghargaan sebagai negara terbersih di dunia. Negara Singapura memiliki kebijakan dalam hal kebersihan kota. Selain itu, pemerintahnya membuat program untuk menanam tumbuhan setiap tahunnya. Hal itu bertujuan untuk membuat kota menjadi tempat yang lebih menyenangkan dan membuat perekonomian negara Singapura kuat. Alam dan fakta menarik dari negara Singapura. Ya, videonya sudah selesai ya. Kita beralih ke PowerPoint lagi. Apakah sudah terlihat tampilan PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Ya, nah tadi kan sudah menyimak video ya mengenai kondisi alam negara Singapura dan juga fakta menarik dari negara Singapura. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD ini ya. Nah, dalam LKPD ini, kalian secara berkelompok harus membuat mind map mengenai kondisi alam dan fakta menarik dari negara Singapura yang tadi sudah kalian tonton dari video. Nah, nanti setelah selesai, Ibu akan meminta perwakilan dari satu kelompok saja yang akan menjelaskan isi dari mind map yang sudah dibuat. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Ya, baik. Kalau begitu, Ibu akan beri waktu kalian selama 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Silahkan mulai mengerjakan. Oke, baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Bagus semuanya. Nah, kalau gitu, Ibu akan meminta perwakilan dari satu kelompok saja yang akan menjelaskan isi dari mind map-nya ya. Nah, Ibu akan meminta kelompok 2. Coba siapa yang akan menjadi perwakilan dari kelompok 2? Saya, Ibu. Ya, baik. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok yang lain simak baik-baik ya. Ya. Dari video tersebut diperoleh bahwa kondisi alam Singapura diantaranya yaitu memiliki luas wilayah sekitar 622 km persegi. Singapura terletak pada 137 km di utara Khatulistiwa dan Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Itu, Ibu. Iya. Ya, bagus kelompok 2. Nah, untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi? Kita, Bu, dari kelompok 1. Kita, Ya, boleh kelompok 1. ya, kita mau menambahkan, Bu, selain kondisi alam, ada juga fakta menarik dari negara Singapura, yaitu Singapura termasuk negara maju meskipun sumber daya alamnya itu minim, Bu. Iya, baik. Betul ya kelompok 1. Baik, kelompok yang lain apakah ada lagi? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Kita, Bu, kelompok 3. Nah, kita juga ingin menambahkan fakta menarik Singapura, Bu, yaitu Singapura termasuk ke dalam negara yang paling bersih. Iya, betul ya kelompok 3. Apakah yang kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya menanggapi lagi? Tidak ada, Bu. Ya, baik kalau misalkan tidak ada, bagus ya semuanya. Terima kasih juga untuk kelompok 2 yang sudah menjelaskan isi mind map-nya ya, dan juga untuk semua kelompok yang sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan ya mengenai kondisi alam dari negara Singapura
fakta bahwa Singapura itu merupakan negara maju walaupun sumber daya alamnya minim. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak mengapa ya Singapura bisa menjadi negara maju walaupun sumber daya alamnya minim? Coba ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Karena masyarakatnya giat bekerja dan rajin belajar, Bu. Iya, betul sekali, Tasya. Karena masyarakatnya itu giat bekerja dan rajin ya belajarnya. Nah, maka dari itu anak-anak, kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus bisa belajar ya dari negara Singapura untuk selalu rajin belajar. Kalau kita rajin belajar, kita pasti bisa meraih cita-cita kita dan nantinya kelak bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negara Indonesia kita tercinta ini ya. Kemudian tadi ada fakta lain juga, yaitu negara Singapura merupakan negara paling bersih katanya. Coba kira-kira kenapa ya kok bisa sih Singapura itu disebut sebagai negara paling bersih? Ada yang tahu tidak? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Karena masyarakat dari Singapura itu rajin menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan rajin menanam tanaman. Iya, Nurul, betul sekali ya, karena masyarakatnya itu rajin dalam menjaga lingkungan, rajin juga menanam tanaman. Sehingga dari hal tersebut kita juga harus belajar lagi ya, dan mencontoh negara Singapura, bahwa kita juga harus bisa rajin menjaga lingkungan ya. Dari berbagai macam penyakit, kemudian terhindar dari berbagai macam bencana seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya. Seperti itu yang anak-anak bisa dipahami? Bisa, Ibu. Paham, Bu. Paham, Ibu. Iya, bagus semuanya. Nah, karena kita sudah Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Ibu. Iya, wah, masih pada semangat ya semuanya. Nah, tapi sebelum itu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak dari anak-anak semua? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau misalkan tidak ada, coba sekarang ada yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini kita tadi sudah belajar mengenai apa saja? Saya, Ibu. Ya, boleh, silahkan. Ya, tadi kita belajar mengenai kondisi alam kawasan Asia Tenggara, kemudian letak negara-negara ASEAN, dan kondisi alam dan fakta menarik dari negara Singapura. Iya, betul ya Ani. Bagus, good job. Nah, dari pembelajaran hari ini dan juga dari kesimpulan tadi, semoga anak-anak bisa memahaminya ya mengenai pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan evaluasi. Sebentar ya, tadi Ibu nggak sengaja ke ini. Evaluasi yang akan kalian kerjakan secara individu. Sebentar ya, Ibu tampilkan dulu soal evaluasinya. Kalau misalkan tampilannya sudah ada, kasih tahu Ibu ya. Apakah tampilannya sudah ada? Tampilan share screen-nya? Sudah, Bu. Ada, Bu. Sudah ada. Bagus, baik. Nah, sekarang kalian coba kerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan ini ya. Kerjakan secara individu dan jangan mencontek ya. Nah, kalau misalkan sudah, nanti kalian kumpulkan ke Ibu ya. Baik, sekarang Ibu akan beri waktu selama 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya. Silahkan mulai mengerjakan.
Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, Sudah, Ibu. bagus. Ya, bagus. Lembar evaluasinya dikumpulkan ke Ibu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberi PR. Enggak ada PR hari ini untuk nanti. Tapi nanti kalian harus belajar secara mandiri mengenai materi yang akan kita pelajari di esok hari ya. Baca-baca dan juga pelajari ya di rumah bersama orang tua kalian, bersama keluarga kalian, bersama. Nah, sekarang karena kita waktunya sudah sudah ada di akhir pembelajaran, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Ibu. Ya, silahkan Novi. Nah, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.